Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang definisi dari integrasi sosial dan diintegrasi sosial. Nah, integrasi sosial, kata kuncinya yaitu ada dua, integrasi dan sosial. Integrasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang artinya pembauran. Pembauran di sini adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sosial, kalian tahu kan sosial itu adalah kumpulan individu minimal 2 orang yang saling berinteraksi. Itu adalah sosial. Jadi di sini integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Jadi intinya integrasi sosial ini adalah menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling berkesinambungan. Yang selanjutnya pengertian reintegrasi sosial, yaitu adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai agar serasi dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Lanjut, faktor terbentuknya integrasi sosial, yaitu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan membahas tentang faktor internal. Faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu itu atau internal adalah yang pertama adanya semangat gotong royong. Kita kenal Indonesia ini adalah masyarakat yang dikenal dengan sifat kekeluargaannya yang suka bergotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, budaya gotong royong ini yang berkembang di masyarakat itu karena didasari oleh rasa solidaritas dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat itu. Dan itu juga merupakan mendarah daging karena Indonesia ini memang terkenal sebagai orang yang ramah, yang peduli, yang cepat tanggap ketika ada orang lain yang kesusahan dan suka saling tolong-menolong. Yang B, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Manusia itu kan adalah makhluk sosial, di mana tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan adanya kehadiran orang lain untuk saling bantu-membantu. Nah, sebagai makhluk sosial itu manusia selalu melakukan interaksi dengan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, di sini masyarakat diperlukan suatu lembaga untuk mengatur individu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalkan lembaga keluarga, koperasi, RT, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu kegiatan RT sebagai sarana membentuk kesadaran diri bahwa mereka tinggal di lingkungan tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan RT itu akan dilakukan bersama-sama dan itu akan membentukkan kesadaran diri bahwa mereka harus melakukan bersama-sama sebagai makhluk sosial karena saling ketergantungan. Yang C, adanya tuntutan kebutuhan. Setiap individu itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, di sini untuk memenuhinya individu harus melakukan kerjasama antar satu dengan yang lainnya. Hal itu akan menciptakan integrasi sosial dan menghindari munculnya sebuah konflik. Selanjutnya faktor eksternal.
Faktor yang berasal dari luar atau eksternal itu yang pertama adalah adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Indonesia itu kan ada masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang beragam suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Nah, adanya keberagaman itu akan lebih besar memunculkan perpecahan. Nah, di sini dalam masyarakat majemuk itu harus memunculkan sikap saling menghargai dan toleransi dengan orang lain, sehingga integrasi sosial itu akan tercapai. Yang B, adanya persamaan kebudayaan. Adanya persamaan kebudayaan ini dapat memberikan kesempatan untuk saling baur tanpa adanya kecemburuan sosial. Nah, hal ini akan lebih cepat tercapainya integrasi sosial itu. Yang C, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Apabila seseorang atau kelompok orang itu memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, itu akan cepat menumbuhkan sikap kebersamaan. Meskipun mereka memiliki keberagaman sosial dan budaya yang berbeda-beda, tapi karena mereka memiliki visi misi dan tujuan sama, itu akan lebih cepat untuk mencapai integrasi sosial. Yang D, adanya sikap terbuka pada perubahan. Kita tahu pasti perubahan itu akan terjadi. Dalam kehidupan itu akan selalu mengalami perubahan setiap harinya. Tidak mungkin tidak ada mengalami perubahan. Nah, di sini seseorang yang mampu menyikapi perubahan dan terbuka terhadap perubahan itu dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Yang E, adanya tuntutan perkembangan zaman. Makin kesini kita tahu bahwa perkembangan zaman itu semakin banyak menuntut manusia untuk bisa mengikuti perubahan itu, harus serba bisa. Nah, namun ada perubahan di lingkungan masyarakat juga yang dapat memengaruhi perkembangan zaman. Itu sikap, perilaku, pola hidup, dan pemikiran seseorang. Adanya perkembangan tersebut mendorong manusia untuk terus berkembang dan membaur dengan kelompok lain agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang F, adanya tantangan dari pihak luar. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia itu kan pernah dijajah oleh bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adanya bangsa barat tersebut membuat bangsa Indonesia itu memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Hal inilah yang mendorong masyarakat itu untuk membentuk suatu kesatuan dalam menghadapi penjajahan oleh bangsa barat. Penjajahan bangsa barat itu merupakan tantangan dari pihak luar untuk mengganggu perdamaian negara Indonesia. Yang G, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Dalam masyarakat ini terdapat nilai luhur yang mengatur dan dijadikan sebagai acuan untuk membangun kehidupan yang harmonis. Adanya kesempatan terhadap nilai-nilai luhur, maka akan tercipta rasa kebersamaan dalam perkembangan zaman. Di sini integrasi sosial itu dapat terjadi karena ada faktor pendorong dari dalam maupun dari luar. Di sini ada faktor penghambat yang A, yaitu masyarakat bersifat heterogen. Heterogen itu maksudnya di sini adalah masyarakat itu berbeda-beda sifat, berbeda-beda suku, budaya, keragaman. Yang B, wilayah Indonesia itu sangat luas, jadi itulah menghambat terjadinya integrasi. Yang C, adanya paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme ini adalah paham yang menganggap bahwa kebudayaannya itu lebih baik, lebih unggul dari kebudayaan yang lain. Yang D, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Sekarang kita ketahui bahwa kebudayaan berbagai negara itu seperti
kebudayaan Eropa, kebudayaan Korea sekarang sudah merajalela dan masuk ke Indonesia, dan itu sangat sulit untuk difilter karena sasarannya adalah anak-anak remaja. Yang adanya ancaman dari luar, yang adanya ketidakmerataan pembangunan. Kan kita ketahui bahwa setiap daerah itu pasti berbeda-beda pencapaiannya atau kondisi pembangunan daerahnya. Ada di mana suatu daerah itu jalannya beraspal, ada juga suatu daerah itu masih berupa tanah dan becek. Hal itu akan mempengaruhi juga tercapainya integrasi sosial. Jadi integrasi yang terjadi masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor yang datang dari dalam diri individu ataupun dari luar individu. Jadi semoga kalian dapat memahami apa itu integrasi sosial dan apa saja faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.